Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok teknik reaktor dengan materi reaktor oksidatif coupling metan atau disingkat dengan OCM. Pertama-tama, mari kita memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yuzan Najala Abdillah dengan NIM 2314 Saya Anissa Febianti dengan NIM 2314124003. Dan pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas teknik reaktor kami. Pertama-tama dari pokok bahasan yang akan dijelaskan oleh Rizal. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi reaktor dari proses OCM ini atau proses oxidative coupling of methane. Yaitu proses ini adalah teknologi yang bertujuan untuk mengonversi metana. Komponen utamanya itu adalah gas alam langsung menjadi etilena atau C2H4 dengan menggunakan oksigen sebagai oksidator. Nah, fungsi reaktor di proses ini tuh ada 4. Yang pertama yaitu sebagai pusat terjadinya reaksi kimia utama, yaitu reaktor menjadi tempat berlangsungnya reaksi oksidatif, yaitu dengan reaksi 2CH4 ditambah O2 ditambah C2H4 ditambah 2H2O, serta reaksi konversi etananya yaitu C2H6 ditambah setengah O2 ditambah C2H4 ditambah H2O. Yang kedua itu fungsinya adalah mengontrol selektivitas dan yield produk. Gunanya itu agar tidak terbentuk produk samping CO dan CO2 atau yang biasanya menjadi reaksi over oxidation. Yang ketiga itu ada mengintegrasi reaksi eksotermis dan endotermis, yaitu di mana panas ini tuh dimanfaatkan untuk mendukung reaksi dehidrogenasi etana yang endotermis. Juga di sini juga fungsinya sebagai efisiensi energi meningkat. Yang keempat, yaitu ada mendukung daur ulang atau recycle karbon, yaitu gunanya produk samping CO dan CO2 ini dapat dikonversi kembali menjadi metana di unit metanator, lalu dimasukkan lagi ke reaktor OCM. Hal ini juga bisa meningkatkan efisiensi karbon total. Nah, di sini itu pada proses OCM itu digunakan fixed bed reaktor. Kenapa dipilih fixed bed reaktor? Karena reaktor ini tuh konfigurasi utamanya lebih sederhana, ekonomis, dan cocok untuk di skala industri. Fixed bed reaktor di sini juga didesain dengan 2 chamber, sehingga bisa menggabungkan reaksi endotermis dan eksotermis. Juga meningkatkan yield etilen secara signifikan. FBR juga ini adalah reaktor kimia di mana katalis dapat ditempatkan secara tetap atau tidak bergerak dalam sebuah tabung atau vessel, sementara fluida, gas atau cair mengalir melewati katalis tersebut. Di sini juga ada karakteristik dari fixed bed reaktor dalam proses OCM, yaitu ada konfigurasi 2 chamber. Yang pertama itu ada OCM reactor section, yaitu dengan reaksi CH4O2 yang menjadi C2H4 dan H2O, di mana ini tuh reaksi utama sifatnya eksotermis dengan suhu 800 derajat dengan tekanan 5-10 atm. Yang kedua itu ada etan conversion section, yaitu C2H6 ditambah C2H4 ditambah H2, yang dimana terjadi proses dehidrogenasi, sifatnya endotermis dengan suhu 900 derajat. Yang kedua juga ada katalis, yaitu nanowires bed biokatalis untuk meningkatkan konversi metana sebesar 40% dan selektivitas terhadap etilen. Yang ketiga yaitu juga ada produk keluaran reaktor. Campuran CH4 ini tak bereaksi CH24, C26, CO, CO2, H2, H2O, serta C3+. Selanjutnya itu ada integrasi panas,
yaitu panas dari reaksi OCM ini bersifat eksotermis digunakan untuk mendukung reaksi konversi etana atau endotermis. Next. Nah, di reaktor OCM ini tuh kan menggunakan fixed bed reaktor. Nah, si jenis fixed bed reaktornya itu ada 3 yang dipakai. Yang pertama itu ada metanator, yaitu fungsinya untuk mereaksikan CO dan CO2 hasil samping dengan H2 agar kembali menjadi CH4 sehingga meningkatkan efisiensi karbon. Yang kedua yaitu ada dehidrogenator, yaitu yang fungsinya untuk mengonversi recycle etirea atau dari unit pemisahan menjadi etilen. Yang terakhir yaitu ada hidrogenator, yaitu fungsinya untuk menghilangkan asetilena yang berbahaya dan tidak diinginkan dengan mengonversinya menjadi etilen. Selanjutnya yaitu ada cara kerja yang akan dijelaskan oleh Yuza. Baik, untuk cara kerja sendiri mungkin kita mulai dari prinsip kerja reaktor OCM ini ya. Jadi di reaktor OCM ini prosesnya itu proses dari reaktor OCM ini kita dapat mengubah gitu ya metan atau CH4 dengan cara mereaksikannya dengan oksigen. Produk utama yang dihasilkan dari reaktor ini adalah etilen. Distribusi oksigen juga di sini tuh dikendalikan untuk meminimalkan oksidasi berlebih serta selektivitas C2 diselektivitas untuk menghindari pembentukan CO dan CO2. Untuk mekanisme reaksi sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, jadi reaksinya itu kan reaksi oksidatif gitu ya teman-teman, dengan 2CH4 ditambah oksigen menjadi etilen atau C2H4 dengan tambah 2H2O atau air. Serta dari reaksi konversi etananya ada C2H6 ditambah setengah O2 menjadi C2H4 tambah H2O. Nah, serta selanjutnya biokatalis berbasis member juga terlibat dalam reaksi ini yang terjadi di suhu 800 derajat Celcius dan tekanan 5-10 atm. Katalis ini juga memiliki kapasitas untuk mengkonversi metana sebesar 40% dan lebih selektif dalam reaksi pembentukan etilen tersendiri. Juga untuk kondisi operasi tersendiri, kan ada dari segi suhu, derajat tekanan, rasio CH4 per oksigen, katalis, dilusi gas, dan juga dari suhu sendiri seperti yang tertera, ini tuh 750 sampai 900 derajat Celcius. Tapi biasanya di suhu yang dipakai itu sekitar 800 derajat Celcius. Ini itu diperlukan untuk aktivitas katalis dan reaksi yang radikal. Juga untuk tekanan 5-10 atm. Tekanan lebih tinggi meningkatkan konversi, tetapi dapat menurunkan selektivitas. Jadi mungkin nanti dari selektivitas itu sendiri bisa membuat adanya terbentuk CO dan juga CO2. Nah, untuk rasio CO4 per O2 itu tuh 2-4. Jadi kalau misalnya CH4-nya sekitar 2, otomatis O2-nya itu harus 1 kalau misalnya rasionya itu pengennya 2. Nah, rasio tinggi juga mendukung selektivitas C2. Jadi ini lebih baik kalau misalnya dari rasionya si CH4-nya tinggi gitu teman-teman, bisa jadi di angka 4. Nah, katalis ada dipakai, kita bisa menggunakan Li per MgO, Mn per Na2, WO4 per SiO2. Katalis berbasis logam alkali atau hard alkali. Dilusi gas itu N2 atau He, helium, digunakan untuk mengontrol suhu dan menghindari spot. Waktu tinggal itu cukup bentar gitu teman-teman, cuma beberapa detik, bergantung pada jenis reaktor dan katalis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bijal. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang reaktan oksidatif coupling metan, di mana untuk reaktan atau feed yang pertama itu ada metana atau CH4, di mana ini bisa diambil dari gas alam. Lalu yang selanjutnya itu oksigen, yaitu sebagai oksidator karena reaksinya oksidatif, di mana oksigen ini bisa diambil dari udara bebas ataupun dengan membran perovskite, di mana etana itu akan muncul pada tahap awal reaksi atau reaksi oksidatifnya, kemudian dapat dikonversi lebih lanjut menjadi etilena. Kemudian distribusi oksigen yang tepat sangat penting agar tidak terjadi pembakaran yang berlebih. Next. Lalu produk dari oksidatif coupling metan ini yaitu
Untuk produk utamanya ada dua, yaitu etilena C2H4 dan juga etana C2H6. Dengan produk-produk sampingnya yaitu hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga air. Di mana oksidatif coupling metan ini dirancang untuk menghasilkan etilena, namun karena reaksi yang sangat bersifat eksotermis, sebagian besar reaktan dan produk bisa ikut terbakar menjadi COX, sehingga efisiensi karbon akan berkurang. Next. Lalu tentang konversi oksidatif coupling metan, ada 3 poin, yaitu poin yang pertama, konversi CH4 akan meningkat dengan penambahan oksigen. Lalu kenaikan konversi seiring diikuti dengan penurunan selektivitas C2, di mana konversi CH4 yang cukup tinggi ini akan mengakibatkan produk yang terbentuk banyak berupa COX, di mana dalam oksidatif coupling metan ini semakin banyak oksigen yang ditambahkan, konversinya itu akan semakin tinggi, namun ini tuh akan menyebabkan reaksi pembakarannya semakin dominan sehingga produk C2H4 yang diinginkan justru akan berkurang. Next. Nah, yang terakhir itu tentang selektivitas oksidatif coupling metan ini. Ada 3 poin juga, di mana poin yang pertama, selektivitas C2 yaitu etana dan juga etilena itu biasanya hanya 15-20%, sedangkan di industri itu selektivitasnya itu harus lebih besar dari 30-35% agar layak secara ekonominya. Kemudian selektivitas yang rendah ini akan disebabkan oleh pembakaran C2H4 menjadi CO dan CO2. Selektivitas dalam OCM ini mengukur seberapa banyak metana yang berhasil dikonversi menjadi produk yaitu etana dan etilena dibandingkan dengan produk oksidasi penuh yaitu CO dan CO2. Masalah utamanya adalah jika oksigen yang banyak, konversi CH4 naik, tetapi selektivitas C2-nya itu akan sangat turun, karena sebagian besar etilenanya terbakar. Maka jika oksigennya dibatasi, selektivitas bisa sedikit naik, tetapi konversi CH4-nya nanti akan rendah. Di next. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut tentang konversi metana yang tidak begitu tinggi dan juga selektivitasnya mungkin biasa saja, itu reaktor yang tadi dijelaskan oleh Anissa yang dipakai yaitu fixed bed ataupun fluidized bed itu tuh cukup sulit untuk mengatasi hal tersebut. Maka dari itu diperlukan desain atau rancangan pendukung lainnya untuk mendukung proses oksidatif coupling metan ini selain reaktor. Karena dengan reaktor tersebut tuh masih sulit mengatasi masalah tersebut karena suplai oksigennya masih kurang merata dan panas reaksi yang tinggi. Lalu, desain atau rancangan yang bisa dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan membran reaktor, di mana oksigen dipasok secara bertahap dengan distributed feeding sehingga reaksinya lebih terkontrol. Lalu yang kedua, microchannel reaktor yaitu mengurangi titik panas atau hotspot dengan luas permukaan yang tinggi. Dan yang terakhir bisa juga dengan chemical looping di mana digunakan pembawa oksigen padat sehingga kontak langsung CH4 dan O2 itu tidak terjadi dan pembakaran berlebih dapat ditekan. Maka dengan ketiga rancangan tersebut diharapkan selektivitas C2 ini dapat ditingkatkan ke atas 30-35%. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Iza. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Jadi di reaktor OCM ini memiliki potensi yang begitu cukup besar gitu, untuk mengubah metana menjadi etilena secara langsung. Tetapi belum bisa mencapai kinerja yang memadai gitu teman-teman untuk aplikasi industri skala besar tanpa integrasi dengan unit pemisahan dan recycle. Penggunaan membran oksigen, katalis generasi baru, dan desain reaktor yang intensif merupakan kunci untuk menuju kelayakan komersial. Dengan dukungan harga gas, alam yang rendah, dan kebijakan pemerintah, reaktor OCM dapat menjadi salah satu pilar industri petrokimia berlanjutan di masa depan. Ini untuk daftar pustakanya. Baik. Dari kelompok kami, kelompok reaktor OCM, reaktor oksidatif coupling metan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.